pelayanan sosial, bekerja tanpa dibayar. Itu dia nggak suka rela gitu, dia juga dihukum, tapi itu akibat dari tindakan pidana mungkin yang dia lakukan, atau ketika keadaan perang atau bencana alam lainnya. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita anggap sebagai kerja paksa. Nah, ini yang kita anggap sebagai indikator kerja paksa dari ILO. Ada pemanfaatan kerentanan gitu ya, misalnya kalau pekerja migran itu seringkali sebenarnya dia cukup rentan. Dia akan dikirim ke negara yang dia nggak tahu bahasanya seperti apa. Dia akan kesulitan sebenarnya di sana gitu. Atau pembohongan gitu ya. Ini juga sering terjadi, pembatasan gerak, pengucilan, kekerasan fisik, intimidasi dan ancaman, penahanan dokumen, penahanan upah, ada lilitan hutang, kondisi kerja dan hidup yang menyiksa, serta lembur yang berlebihan. Kalau Bapak dan Ibu sekalian, misalnya nih dapat kasus dan melihat ada indikasi-indikasi seperti ini, kita harus waspada, harus aware. Mungkin ini bukan cuma sekedar hubungan kerja biasa, tapi memang sudah ada indikasi kerja paksa di sana. Pertanyaan mungkin yang krusial untuk kita lihat, apakah memang pekerjanya itu masuk dalam hubungan kerjanya dengan sukarela? Kalau ternyata dia nggak sukarela, karena orang tua saya punya hutang dan saya harus bayar hutangnya, itu kan bukan sukarela. Atau apakah dia bisa berhenti dari pekerjaannya kapanpun dia mau? Bisa jadi enggak. Ini udah jelek, saya nggak bisa resign karena di atas kertas dokumen saya masih ditahan selama 2 tahun. Atau mungkin ada hukuman. Kalau dia berhenti, dia harus bayar denda yang sangat tinggi. Yang itu sebenarnya kalau dihitung dengan upahnya dia nggak sebanding juga. Gitu. Jadi hal-hal tersebut harus kita pertanyakan dulu. Kamu sukarela nggak? Kamu bisa keluar kapan aja nggak? Gitu ya. Untuk kita melihat benar nggak sih ada indikasi kerja paksa atau tidak. Oke. Hal lain juga yang ketiga, isunya soal pekerja anak. Mereka ini mungkin ya nggak banyak kasus yang kita hadapi terkait dengan pekerja anak, karena biasanya ini akan langsung masuk ke dalam ranah pidana juga, gitu kan. Tapi banyak tempat kerja yang secara tidak langsung, yang diam-diam mempekerjakan pekerja anak, banyak nggak? Banyak. Kalau di perkebunan suka lihat ya, pekerja kayak kelapa sawit ya, kadang dia dibantu, nggak cuma dia sendiri yang kerja, ada istrinya, ada anaknya, bantuin ngumpulin hasil panennya gitu ya. Ada dulu masih di Jawa Timur ya, di perkebunan tembakau, itu kita temukan ternyata banyak anak-anak perempuan di sana, tapi nggak dianggap anak-anak. Kenapa? Karena dia sudah menikah. Dia menikah di bawah usia 16 tahun. Kalau di hukum kita itu dianggap sudah dewasa belum? Nah itu masalahnya seperti itu. Perusahaan kemudian mengatakan tapi statusnya dia menikah, jadi dia sudah dianggap dewasa. Padahal ternyata di situ anak perempuan itu sengaja menikah cepat karena memang mau kerja di perkebunan atau pabrik-pabrik tembakau tadi gitu. Nah kalau di prinsipnya ILO itu nggak bisa, itu tetap dianggap sebagai pekerja anak meskipun tadi statusnya sudah menikah. Jadi yang dilihat adalah umur, bukan status menikah atau tidak gitu ya. Dan di konvensi ILO 138 ini bicara soal usia minimum memasuki dunia kerja. Jadi kalau di sini untuk pekerjaan-pekerjaan ringan minimum 13 tahun gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari usia anak adalah mereka yang di bawah 18 tahun. Anak-anak bukan berarti nggak boleh bekerja. Itu yang kita sebut dengan pekerja anak. Boleh bekerja asal tadi ada kriteria-kriterianya gitu ya. Misal tadi di bawah 13 tahun hanya untuk pekerjaan-pekerjaan ringan, atau nanti 16 tahun dengan persyaratan yang ketat kalau untuk pekerjaan yang mungkin sedikit berbahaya, atau sama sekali kalau pekerjaannya itu berbahaya tidak boleh kurang dari 18 tahun. Ya, kemudian juga Konvensi 182 mengatur tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Jadi di sini benar-benar tidak diperbolehkan ada pekerja anak untuk pekerjaan yang memang sangat-sangat berbahaya.
Ada banyak sih, misalnya praktek perbudakan gitu ya, kegiatan prostitusi, pornografi, atau kegiatan yang melawan hukum, misalnya produksi obat-obat terlarang. Atau pekerjaan yang membahayakan lainnya adalah yang dilaksanakan dan akan membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral si anak tadi. Atau pekerjaan terpapar pada kekerasan fisik, psikologis, dan kekerasan seksual di bawah tanah, di bawah air, ketinggian yang berbahaya, atau di ruang yang tertutup. Terdapat mesin yang membahayakan atau pengangkatan beban berat secara manual, atau lingkungan yang membahayakan kesehatan anak lainnya. Ini cukup menarik karena beberapa industri kemudian pelaksana di tingkat negara masuk ke dalam bentuk-bentuk pekerjaan yang membahayakan. Misalnya apa? Kayak garment waktu itu dianggap berbahaya untuk anak-anak. Pabrik garment agak protes karena mereka bilang enggak kok, enggak berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena ada penggunaan mesin jahit yang menggunakan jarum gitu ya. Itu dianggap berbahaya. Walaupun mungkin seiring perkembangan teknologi gitu ya, ada perubahan dalam aturan-aturan produksi tadi, dan mungkin saja kemudian ini bisa lebih tidak terlalu berbahaya. Ya, ini mungkin bisa kita skip saja, ada beberapa aturan kalau terkena ini, dan biasanya memang langsung larinya kalau ada pelanggaran masuk ke laporan pengawasan ya. Ini nggak pernah menjadi dispute, perselisihan, ini harus segera dilaporkan kepada pengawas untuk diambil tindakan. Oke. Yang berikutnya soal diskriminasi. Ini topik yang keempat. Juga menarik karena ini hal atau masalah yang seringkali terjadi di perusahaan, tapi mungkin paling jarang gitu ya penanganan kasusnya. Jadi ada dua konvensi utama juga di sini, yaitu konvensi nomor 100 tentang kesetaraan upah bagi laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang setara nilainya, dan konvensi nomor 111 tentang penghapusan diskriminasi. Jadi kalau bicara soal diskriminasi, mungkin konvensi 111 ini bisa menjadi rujukan juga. Kenapa? Karena hukum di Indonesia, undang-undang di Indonesia yang terkait dengan diskriminasi di tempat kerja itu nggak terlalu banyak. Di Undang-Undang 13, ada yang ingat pasal berapa soal diskriminasi? Pasal 5 dan 6 Pak prinsipnya. Pasal 5 bilang tidak boleh ada diskriminasi sebelum, selama, dan setelah hubungan kerja gitu ya. Lalu di situ tidak dijelaskan diskriminasi itu apa sih? Apa saja? Gak ada kan Pak? Definisi Undang-Undang 13 dilihat Undang-Undang Ciker nggak menerjemahkan apa itu diskriminasi. Nah itu yang kemudian oleh AILO juga dikritisi gitu ya. Mungkin harus dijelaskan dulu diskriminasi itu apa. Nah ini bisa pakai definisi dalam konvensi 111 ini. Memang betul Pak, ada larangan-larangan lain gitu ya. Tapi balik lagi, sekali lagi, Undang-Undang 13 tuh nggak spesifik mengatakan itu bagian dari diskriminasi. Kayak tadi PHK karena menikah, melahirkan, itu kan sebenarnya bagian dari diskriminasi. Banyak ngomongin PHK tapi lebih fokus ke PHK-nya. Kalau sakit boleh nggak di PHK? Nggak boleh. Itu kan juga sebenarnya bagian dari penerapan prinsip-prinsip kesetaraan, non diskriminasi. Tapi di Undang-Undang 13 itu sangat terpencar-pencar gitu ya di mana-mana gitu. Sudah ada di dalam undang-undang kita, tapi nggak spesifik. Bandingkan juga dengan beberapa negara yang memang sangat mendorong tentang isu kesetaraan di tempat kerja. Mereka ada yang buat undang-undang tersendiri, ada yang memang di dalam undang-undang ketenagakerjaannya dibuat bab tersendiri. Kapan diskriminasi itu terjadi, definisinya apa, sanksinya apa. Kita ada sanksi nggak? Kalau ada pelanggaran? Ada sebenarnya, cuma karena tadi ya jarang dilaporkan. Ya tapi sanksinya yang paling berat adalah sanksi administratif ya, nggak ada sanksi pidana seperti yang lain-lainnya gitu ya. Paling hanya teguran kepada perusahaan sampai akhirnya kayak pencabutan izin dan sebagainya kalau saya nggak salah. Jadi ini yang mungkin juga bisa berguna gitu kalau memang nanti siapa tahu gitu ya. Sekarang semakin banyak orang berani bicara, dapat nih kita kasus soal diskriminasi. Jadi nggak lihat PHK-nya aja, tapi juga lihat akar permasalahan apa sih di PHK. Oh karena diskriminasi. Kapan diskriminasi terjadi? Yaitu tadi kalau terjadi perbedaan perlakuan, tidak diberi peluang, atau ada keistimewaan. Tapi fakta-fakta ini belum mencukupi untuk kita bilang ada diskriminasi. Harus lihat dulu
penyebabnya, yaitu adalah alasan yang dilarangnya apa sih menurut undang-undang gitu kan. Kalau di dalam Konvensi 111 itu cuma ada 7 alasan. Nggak boleh melakukan diskriminasi kalau jenis kelamin, ras, warna kulit, keyakinan agama, asal muasal, asal negara, dan pendapat publik. Tapi atau pendapat politik, Tapi konvensi juga mengatakan atau alasan-alasan lain yang ditetapkan secara nasional. Jadi negara bisa menambahkan alasan-alasan lainnya, gitu ya. Entah itu karena penyakit, gitu karena sakit, karena usia, karena hal-hal lainnya. Dan di sini kemudian harus dilihat lagi apakah kemudian itu berdampak. Yaitu tadi ada menyebabkan hasil kerja yang tidak adil, upahnya yang satu lebih tinggi, atau promosinya yang satu lebih gampang, akses kepada pendidikannya lebih gampang, tunjangannya lebih banyak. Itu adalah dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan akibat dari tadi ya perbedaan-perbedaan ini. Tapi konvensi juga bilang nggak semuanya itu adalah perbedaan perlakuan. Pemberian keistimewaan dianggap diskriminasi, yaitu adalah kalau itu merupakan persyaratan kerja yang wajar. Jadi misalnya kalau memang ada perusahaan nih, saya nyari memang hanya laki-laki karena ini mau dijadikan perawat khusus lansia laki-laki gitu ya, mungkin itu masih bisa dipertimbangkan gitu. Atau mungkin untuk tujuan keamanan negara. Jadi kalau memang negara sudah mendeklarasikan nih, pekerja nggak boleh terlibat dalam organisasi yang terlarang. Itu misalnya kayak kita kan PKI dilarang, HTI dilarang. Kemudian ada pekerja kita masuk, kita tegur gitu ya, nggak boleh ya. Nah itu nggak apa-apa, tapi tetap ada mekanisme untuk si pekerjanya banding. Nggak kok saya nggak melakukan itu, dia harus bisa membuktikannya. Lalu upaya perlindungan atau bantuan khusus. Jadi karena alasan tindakan protektif yaitu perlindungan gitu ya, maupun tindakan afirmatif itu tindakan perbaikan. Perlindungan itu kayak apa? Misalnya larangan wanita hamil bekerja di tempat kerja yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya karena untuk melindungi ibu dan bayinya. Atau tadi larangan pekerjaan. Yang afirmatif apa? Misalnya pemberian kuota, ini kan berarti keistimewaan ya, untuk penyandang disabilitas 1% di perusahaan. Itu diberikan karena dulunya nih para penyandang disabilitas nggak pernah bisa masuk ke kerja karena terus-terusan didiskriminasikan. Sekarang perlu ada upaya untuk membuat mereka bisa dapat kerja, yaitu pemberian kuota tadi. Tapi biasanya tindakan afirmatif ini sifatnya sementara saja sampai diskriminasinya hilang ya, bisa digunakan. Konvensi 100 tentang upah ini prinsipnya sangat jelas sih sebenarnya, tidak boleh ada pembedaan upah kalau pekerjaan itu dilakukan dalam kondisi yang sama atau yang nilainya sama. Jadi bukan cuma pekerjaan yang sama, tapi juga harus dihitung bobot pekerjaannya, apakah nilainya sama. Nah ini biasanya penting kita untuk memastikan perusahaan punya salah satu terobosan dari Kemenaker misalnya struktur dan skala upah gitu ya. Sebenarnya itu untuk membantu melihat apakah upah itu dibayar secara adil atau tidak. Jadi kalau di dalam konvensi ini definisi upah itu mencakup semuanya ya, nggak cuma upah dasar, nggak punya upah pokok, tapi semua honorarium, tunjangan, bonus dalam bentuk tunai atau non tunai itu semua dihitung sebagai upah dan tidak boleh ada perbedaan tadi gitu ya. Jadi memang cukup complicated kalau bicara soal konvensi 100 ini. Benar-benar harus melihat komponen-komponen yang diterima atau didapatkan oleh si pekerja tadi. Salah. Oke, masuk isu yang terakhir. Mudah-mudahan bisa mencernanya karena ini agak cepat gitu ya, biar kita bisa selesai sebelum maghrib juga. Yaitu yang terakhir soal kesehatan dan keselamatan kerja. Dan ini baru masuk sebagai satu hak yang mendasar itu sejak tahun 2021 sebenarnya. Ketika COVID terjadi, hampir semua orang menyadari pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Dan semua negara anggota ILO setuju nih untuk memasukkan ini sebagai hak mendasar di tempat kerja. Jadi ada dua konvensi juga di sini, yaitu konvensi 155 dan konvensi 187. Yang intinya di situ menjelaskan sebenarnya tanggung jawab terhadap semuanya ya. Jadi pengusaha, pekerja, serikat pekerja, pemerintah, dia punya tugas dan tanggung jawab
terkait dengan K3 ini gitu. Mungkin bisa jadi kalau bicara di sini K155 itu bicaranya tentang tanggung jawab pengusaha itu apa, tanggung jawab pekerja itu apa, tanggung jawab pemerintahnya itu seperti apa. Ini Kongres 87-nya bicara tentang apa yang harus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan K3 itu berjalan dengan efektif. Jadi harus ada kebijakan K3-nya, harus ada sistem K3 nasional, harus dibuat profilnya, semacam analisa situasi tentang kondisi K3 di tingkat satu negara, kemudian program-programnya seperti apa. Tapi sebenarnya yang tidak kalah penting di sini adalah kenapa konvensi ini kemudian menjadi hak yang mendasar juga, karena kita lihat banyak sekali terjadi perubahan di tempat kerja. Perubahan iklim berpengaruh nggak di tempat kerja? Merasakah kita bumi ini semakin panas gitu ya? Orang-orang yang bekerja di lapangan sebenarnya semakin cepat sakit karena kelelahan. Sekarang bahkan di tingkat global tuh lagi ada promosi untuk kesadaran tentang heat stress gitu ya, stres karena panas yang terus meninggi di bumi. Lalu perubahan apa lagi yang krusial tentang penggunaan teknologi dan digitalisasi. Apakah itu membuat tempat kerja semakin aman? Iya, to certain extent gitu ya. Sampai pada tahap tertentu penggunaan teknologi memang membuat tempat kerja semakin aman. Tapi kemudian penggunaan teknologi juga ternyata banyak membuat pekerja semakin stres. Benar nggak? Sekarang kita harus pakai teknologi kalau terima orderan gitu ya. Nggak cuma jadi Grab atau Gojek, bahkan di kantoran-kantoran sekarang mulai tuh menerapkan sistem distribusi pekerjaannya harus masuk dulu ke platform perusahaan gitu ya. Bisa stres nggak? Bisa, karena itu dibuka 24 jam gitu ya. Bisa main cepet-cepetan. Kalau orangnya ambisius sampai malam dia kerjain gitu ya, dia submit. Persaingan jadi tidak sehat. Siapa yang mengontrol jam kerja pekerjaan sekarang? Bisa-bisa sekarang jam kerja nggak ada lagi. Orang hanya melihat dari output pekerjaannya saja, tapi dampaknya apa? Itu makanya kemudian isu K3 ini sebenarnya nggak cuma soal fisik, tapi juga soal mental, soal ergonomis, soal fisikal dan sebagainya. Gitu. Jadi ini semakin menjadi tantangan juga sebenarnya tentang penerapan K3 di tingkat perusahaan. Oke. Nah ini mungkin hal-hal yang nanti bisa kita bandingkan ya. Sebenarnya konvensi-konvensi ILO yang saya bicarakan ini hampir semuanya udah ada belum di dalam hukum kita? Sudah. Ada ya, semua ada, sudah diatur. Tinggal bagaimana kita melihat ini sesuai atau tidak sesuai. Kalau masih ada yang belum diatur di tingkat nasional, bisa jadi rujukan dari pakai konvensi ini. Nah ini mungkin ya, kenapa banyak kemudian isu-isu yang tadi kita sebut sebagai hak-hak mendasar di tempat kerja itu nggak banyak terungkap di pengadilan. Tapi sebenarnya sih kalau kami lihat sudah semakin bagus progresnya ya. Banyak juga di tingkat pengadilan, misalnya atau di tingkat mediator yang mulai mengutip gitu ya rujukan kepada konvensi-konvensi ini. Tapi memang biasanya yang terjadi adalah kenapa kemudian nggak digunakan? Banyak kasus-kasus yang masuk tidak punya perjanjian tertulis gitu ya. Akhirnya mereka hanya ya ini kan berdasarkan keterangan ini. Itu yang menyebabkan tidak ada bukti atau mungkin bukti-bukti pembayaran, bukti-bukti perjanjian, tidak ada saksi. Itu yang kemudian agak sulit kemudian untuk memastikan memang ada pelanggaran terhadap hak-hak mendasar ini. Atau tadi ya banyak penegak hukum yang masih belum mau mengintervensi masuk ke ranah domestik misalnya untuk sektor-sektor informal. Padahal banyak sekali pelanggaran terkait hak mendasar ini terjadi di sektor-sektor informal tadi. Atau tadi ya korbannya sendiri nggak begitu ngerti. Biasanya yang menjadi korban tuh buruh yang miskin, buruh kasar, bawahan dan sebagainya. Atau tadi ya perlindungan hukumnya kurang mencukupi, terutama mungkin untuk pekerja-pekerja yang bisa kita bilang masih cukup rentan, pekerja migran, pekerja perempuan, pekerja penyandang disabilitas. Mungkin sebenarnya mereka banyak mengalami tadi isu-isu kekerasan, isu-isu diskriminasi dan sebagainya, tapi nggak bisa ngelaporin juga. Mungkin itu dulu dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan atau silakan. Ada pertanyaan? Boleh Pak, silakan. Wow, masih banyak Pak
Masih semangat ya, hebat ya. Salut saya. Itu Pak, tadi ada satu di belakang dan dua paling belakang tadi. Bagus itu. Oke, ada 4 ya, berarti ya. Nanti 2 yang di belakang. Silakan Pak. Mungkin boleh namanya juga Pak. Terima kasih. Nah itu. Enggak itu Pak. Belum kopi. Tapi pakai mic aja, enggak pakai mic aja Bapak suaranya besar. Terima kasih Bu. Nama Lambang Siswandi dari Mojokerto, Jawa Timur. Dosen dari Unimas Mojokerto, Universitas Mejeng Sumono. Kami bertanya Ibu tentang ini organisasi. Ya, tadi sudah Ibu ya sudah perkenalan ya. Kalau sudah perkenalan, saya pribadi mengharapkan Ibu jadi Menteri Tenaga Kerja. Karena menurut penjelasan tadi kok lebih cenderung membela buruh. Yang saya tanyakan Bu, ini biasanya perselisihan antara pengusaha dengan buruh atau pekerja itu dikarenakan kurangnya pemahaman tentang peraturan perundangan itu sendiri. Jadi biasanya yang melanggar itu terutama para pengusaha. Sedangkan tadi Ibu mengatakan bahwa perlu enggak buruh itu berpolitik, sangat perlu Bu, karena undang-undang itu lahirnya di DPR. Nah sekarang itu didominasi pengusaha di DPR sana, sehingga muncullah Omnibus Law itu yang merugikan, sangat merugikan buruh atau pekerja. Pertanyaan saya Bu, apakah ada di ILO itu sekolah buruh dan pengusaha? Kalau ada, apakah di Indonesia juga nanti perlu dikasih masukan atau diadakan sekolah untuk buruh dan pengusaha supaya ya mengurangi terjadinya perselisihan itu? Ya, terima kasih Bu. Ini lanjut dulu ya. Sekolahnya di April Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Sore juga. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka. Oke, terima kasih. Nama saya Zulfadzenuddin dari LBH Trisira Aceh. Aceh itu. Aceh. Jauh. Yang pertama saya langsung pertanyaan aja Bu. Kira-kira ILO Jakarta di Indonesia ini apa peran atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan apabila ada pengaduan terhadap proses modus pekerjaan magang terhadap para pekerja. Itu dengan modus magang itu mereka menghilangkan hak-hak pekerja, itu banyak terjadi. Yang kedua, bagaimana jika didapat tentang pekerja di bawah umur itu terselubung dengan seorang dewasa karena pada tegak mungkin itu daerah perkampungan daerah itu banyak terjadi. Kalau dalam peran apa, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh ILO Jakarta sendiri? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, dari Bija Hariman, Pos Baku Madin, Kabupaten Tangerang. Pertanyaan saya Bu, apakah ILO dapat berbuat apabila sesuatu yang memang sudah menjadi tren dan terbiasa terjadi berulang-ulang dan dilakukan oleh perusahaan yang namanya sangat besar dan berada di mana-mana? Apa yang ILO berani lakukan terkait tadi apa yang pernah Ibu sampaikan, adanya penahanan terhadap sebuah dokumen dari para
ingin bekerja di situ. Sementara kita pernah coba menangani pada saat orang ini mau keluar karena mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik, setengah mati ngambil sertifikatnya itu, Bu. Nah, ini yang saya pertanyakan. ILO jangan hanya secara teoritis berada di dalam tataran aturan government saja, jadi supporting dari government, tapi supporting real kepada buruh itu sesungguhnya nggak tampak kok gitu loh. Nah, ini yang kami harapkan. Apa sih yang bisa menjadi jawaban dari Ibu, peran ILO yang ada di Indonesia ini untuk bisa menghentikan praktik-praktik penahanan terhadap dokumen tadi, sehingga ILO melakukan penekanan kepada government gitu loh, supaya jangan itu terjadi. Karena kasihan orang begitu mendapatkan pekerjaan baru, kami yang bekerja sebagai di lembaga bantuan hukum ya, ngurusinnya itu pun pakai bentak-bentak bagian HRD-nya itu dulu gitu loh, baru dia kasih. Kami ancam dulu baru dia dikasih. Kalau itu nggak dilakukan, nggak pernah diberikan gitu loh. Ya, itu yang terpenting, Bu, karena itu real terjadi di lapangan, dan itu adalah perusahaan besar yang ada, perusahaannya hampir di seluruh Indonesia. Kalau saya sebutkan nanti saya kena pelanggaran kode etik gitu. Terima kasih, Bu. Ada lagi ya? Tadi satu lagi ya? Atau sudah? Sudah, Bu. Itu dulu ya, 3 dulu ya. Baik, dan pertanyaannya galak-galak nih sebenarnya tentang peran dari ILO. Bapak ada satu lagi di belakang? Satu lagi. Oh ya, boleh. Satu lagi terakhir, Pak. Silakan. Terima kasih, Bu. Nama saya Saiful dari LBH Universitas Subang. Ini terkait ILO dengan korelasinya dengan PHI, Bu. Kebetulan saya pernah beracara di PHI. Kemudian di situ ada namanya union busting. Kemudian juga ada hal-hal yang memang dirasa baik buruh maupun pengusaha itu tidak sinkron. Nah, kaitannya dengan perkara tadi, apakah memang ILO itu menjamin hak di Indonesia, terutama karena Indonesia kalau tidak salah sudah menyetujui adanya menyetujui ratifikasi tentang perburuhan. Jadi pertanyaan saya, hal-hal seperti ini apakah ILO memang ikut juga terjun ke PHI-nya atau memang hanya sekedar antara pihak pengusaha dengan karyawan? Itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Jadi banyak pertanyaan soal ILO gitu ya. Tadi juga dari Bapak bilang kayaknya ILO yang pertama ya tadi Pak yang dari gender, ILO terlalu banyak membela hak buruh. Tapi kita dengar juga tadi banyak LBH mengeluhkan ILO nggak terlalu ke buruh, nggak terlalu membela hak buruh gitu ya. Jadi sebenarnya kritik seperti ini sering kali ya kami dengar. ILO ini sebenarnya apa sih? Tripartit tapi nggak membela buruh. Tripartit kalau kita ngomong ke buruhnya kok terlalu membela pengusaha. Kalau ngomong ke pemerintahnya kamu jangan terlalu ke buruh juga gitu. Jadi semuanya punya tuduhan yang sama gitu ya, bahwa ILO itu tidak mewakili kepentingan ketiga pihak itu. Tapi sebenarnya buat kami justru mungkin itu kita mencoba bersikap adil ya. Kalau semuanya punya pandangan yang sama dengan ILO, mungkin karena memang kami berusaha sebenarnya berdiri di tengah-tengah gitu ya. Kita bukannya mau netral, tidak, tapi kita mau mendengarkan memang apa yang menjadi concern dari pekerja, concern pengusaha, dan concern pemerintah. Karena memang ILO dibuat itu untuk membantu memfasilitasi kepentingan ketiga pihak tadi. Nah, dari situ sebenarnya kemudian ada komitmen juga, karena kita tadi saya katakan organisasi internasional, tentu saja kita juga harus tunduk dan patuh kepada aturan-aturan atau prosedur di tingkat internasional. Misalnya apa? Misalnya adalah pertama tentu saja ILO harus mengakui Indonesia adalah negara yang berdaulat. Artinya apa di situ? Mungkin ILO melakukan monitoring, mungkin ILO melakukan pengawasan, tapi kita tidak boleh ikut campur masuk ke dalam sistem hukum negara yang bersangkutan. Jadi ini tadi pertanyaan dari Bapak terkait
Jadi balik lagi, kalau di tingkat internasional, ketika satu negara masuk ke dalam suatu lembaga internasional, baik itu PBB, di mana ILO juga bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka pertama yang harus menjadi tanggung jawab atau yang akan melaporkan semua pelaksanaan dari konvensi-konvensi ILO itu adalah pemerintahnya. Maka komunikasi tentu saja ILO harus lakukan dengan pemerintah. Apakah pengusaha dan pekerja bisa mengajukan pelaporan kepada ILO? Bisa, gitu ya. Jadi mungkin sering didengar juga ada kasus masuk ke ILO. Jadi di ILO itu juga dibuka sistem di mana kalau pengusaha atau pekerjanya melihat ada pelanggaran terhadap konvensi-konvensi ILO, mereka juga bisa melaporkan kepada ILO. Jadi ILO walaupun menerima laporan dari pemerintah, kita juga menerima laporan dari pengusaha dan pekerja. Jadi saya ambil contoh misalnya di dalam konvensi 98 ada pengaduan dari serikat tentang pemerintah tidak menjalankan konvensi 98 sesuai dengan prinsip-prinsip ILO. Makanya kemudian pemerintah yang kita panggil untuk memberikan penjelasan. Balik lagi, prosedur tetap ada. Siapa yang bisa? Tadi pengusaha dan pekerja bisa melaporin ke ILO. Tapi apakah semua pengusaha dan pekerja? Tidak. Hanya mereka yang punya afiliasi di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional. Jadi serikat pekerja di perusahaan itu nggak akan bisa melapor langsung kepada ILO, tapi dia harus lewat konfederasinya dulu. Karena konfederasi juga dibantu lagi dengan yang di tingkat internasional seperti yang namanya ITUC, International Trade Union Confederation. Mereka kemudian yang akan melaporkan, oh di Indonesia nih ada pelanggaran kasus ini. Indonesia sendiri sebenarnya sudah cukup baik. Sejak tahun 2000, sekitar 2015 tuh hampir tidak ada kasus individual, kasus yang terkait misalnya tentang perusahaan-perusahaan masuk kepada ILO. Jadi nampaknya pemerintah juga sudah bisa lebih baik mengelola kasus-kasusnya sehingga tidak sampai masuk ke tingkat internasional. Jadi baik seperti itu Pak, kami tidak bisa menyelesaikan kasus secara langsung, tapi kami yang bisa kami lakukan adalah memberikan pressure kepada pemerintah. Oh ini ada kasus masuk belum selesai, bisa diberikan penjelasan. Itu terus menerus ILO akan menanyakan. ILO cukup konsisten untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan, yang dianggap bahwa penyelesaiannya sudah sesuai dengan konvensi maupun standar-standar internasional lainnya. Jadi kalau tadi misalnya ada pertanyaan soal ada perusahaan yang terus-menerus melakukan pelanggaran penahanan dokumen dan sulit buat pekerja melakukan pengambilan dokumen, pertanyaan saya adalah tentu saja apakah di tingkat nasional sudah dilaporkan misalnya ke Disnaker atau Kemenakernya. Kalau misalnya kemudian dilihat belum ada tindakan yang cukup tegas dari pemerintahnya, mungkin bisa minta bantuan dari serikat pekerja tingkat nasional untuk melaporkan ini kepada ILO gitu ya. Jadi kemudian kami bisa juga memberikan penekanan maupun advice kepada pemerintah apa yang harus dilakukan.